Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam, air tenang tandanya berlian. Izinkan saya ucapkan salam kepada hadirin dan menyadik siniman yang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati narasumber kita Bapak Irham Masyuri, Sarjana Hukum Islam, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Yang kami hormati Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi sekaligus Kasih PLT Kasih Bimas Islam. Yang kami hormati seluruh rekan-rekan ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi serta sahabat siniman dimanapun Anda menyaksikan. Hadirin serta menyadik siniman dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita pada hari ini dapat kembali bertemu dalam podcast kebanggaan kita, podcast Siniman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Semoga melalui perbincangan yang kita lakukan pada kesempatan ini, kita dapat mengambil hikmah, menambah ilmu, serta mempererat ukhuwah di antara kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan para pendengar yang kami hormati, Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang menjadi momentum bagi kita untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, serta memperkuat ukhuwah. Dalam suasana Ramadan ini, peran generasi muda sangatlah penting sebagai penerus yang akan membawa nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tepat agar anak muda dapat merasakan keindahan dan keberkahan Ramadan serta terlibat aktif dalam berbagai kegiatan positif. Untuk menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai generasi muda ini, bagaimana cara merangkul generasi muda di bulan Ramadan kali ini? Mari kita simak bersama pemaparan dari narasumber kita pada kesempatan ini yang akan menyampaikan tentang materi Masjid Ramah Generasi, merangkul anak muda di bulan Ramadan. Kepada yang terhormat Bapak Irham Masyuri, Sarjana Hukum Islam, Magister Pendidikan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada host kita hari ini, Kak Lenawati, yang kami muliakan dan sama-sama kita muliakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, yang kita hormati Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi sekaligus PLT Kasih Bimas Islam, serta seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini
puasa yang ke-20. Kita semuanya masih diberikan kesempatan, kesehatan, dapat mengikuti kegiatan di podcast kita hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor sekaligus seluruh ASN Kementerian Agama, berbicara tentang merangkul anak muda. Ini yang dirangkul apanya ya? Iya, jadi ada bahasa merangkul ini artinya mengasihi, kemudian juga mengajak dan juga memberikan pendidikan. Ada dua kata, anak muda. Jadi bisa penekanannya adalah usia anak, tapi juga bisa diartikan usia remaja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, laisa minna malam yarham sohirona wa yuwaqir kabirona. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak mengasihi, menyayangi anak muda, dan juga tidak termasuk golonganku orang yang tidak menghormati orang tua. Dari hadis ini kita akan menjelaskan tentang mengasihi dan menyayangi anak muda, bahwa untuk kemajuan daripada perjuangan agama itu diawali dari para pemudanya. Kalau pemudanya baik, maka seluruh aspek kehidupan perjuangan kita tentu akan juga membawa kebaikan. Karena para pemuda kaula muda ini masih energik, pikirannya masih jernih, kemudian kekuatannya itu masih hebat. Maka Rasul sampai berpesan demikian ini tadi, sampai tidak dianggap sebagai golongannya, tidak termasuk golongan Rasulullah kalau orang yang tidak mengasihi dan menyayangi daripada pemudanya. Nah, terus bagaimana caranya daripada untuk menyayanginya ini? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, terutama kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Walaupun acara ini atau tema ini baru disampaikan hari ini dan puasa tinggal kurang lebih 10 hari ke depan. Di dalam bulan Ramadan banyak ibadah-ibadah yang sangat spesial sebenarnya dilakukan oleh anak muda ini. Apa di antaranya? Satu, bahwa ibadah di dalam bulan Ramadan itu ada ibadah yang utama adalah membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran kalau kita tengok di beberapa masjid atau surau, ini biasanya identiknya dengan orang tua. Anak-anaknya di mana? Pemudanya kemana? Para remajanya di mana?
terkadang begitu selesai tarawih, begitu sudah pada keluar. Padahal seharusnya dan semestinya para pemuda ini atau para remaja justru harus lebih maksimal. Kalau orang tua ini mungkin mampu 1 jam setelah tarawih dan witir, maka pemudanya ini justru sebenarnya malah justru bisa lebih panjang waktunya, karena dalam segi kesehatannya mata mungkin masih terang. Kemudian duduknya itu segala bentuk duduknya masih nyaman. Dia mau duduk iftiros juga masih mampu. Duduk bersila masih mampu. Kalau hanya hitung 1 jam, 2 jam, ini masih belum apa-apa untuk anak muda atau para remajanya. Tetapi orang tua kadang-kadang 1 jam itu duduknya udah tidak tentu arah. Udah mulai kaki bersila, kemudian kaki selonjoran ke depan. Udah itu kadang masih bawa bantal untuk alas bawahnya. Satu contoh bisa dipraktekkan saja pagi ini tadi. Kita yang datang di podcast kemudian melewati guyuran air hujan, Anda yang masuk di sini santai-santai saja, dingin dah, happy. Tapi ada yang masuk ke ruangan ini udah mulai menggigil. Ini menunjukkan faktor U-nya itu yang bikin perbedaan. Kalau si A ini ternyata datang ke sini kena guyuran air hujan malah menjadi nikmat, segar, tapi bagi yang lainnya kadang-kadang malah merasa kedinginan. Ini contohnya kekuatan fisiknya. Jadi kalau orang-orang tua itu tentu sudah mulai berkurang dibandingkan dengan anak muda atau remaja. Maka idealnya sebenarnya kalau sejak awal Ramadan itu ada pendidikan pembiasaan. Jadi dibiasakan bahwa setelah tarawih, setelah witir untuk anak-anak mudanya atau anak-anak kecil sekalipun itu, atau orang tua yang membawa anak-anaknya, maka coba orang tua untuk bertahan mungkin 1 jam atau 2 jam di dalam masjid untuk memakmurkan masjid, sekaligus juga masjid yang ramah. Jadi di masjid itu berkumpul ada orang tua, kemudian ada remajanya dan juga ada anak-anaknya. Ada satu surau pernah memberlakukan, diumumkan bagi bapak ibu yang punya anak kecil supaya tidak mengganggu ibadah sholat tarawihnya, tolong besok anaknya tidak usah dibawa. Ada yang menerapkan seperti itu. Sehingga setelah diumumkan demikian, karena anak-anak kecilnya itu tidak boleh dibawa, secara otomatis rupanya orang tuanya juga tidak berangkat. Jadi berangkatnya orang tua terkadang karena panggilan daripada anak-anaknya. Maka konsepnya kalau sudah berangkat tarawih dan witirnya ini, maka ternyata yang lebih efektif itu justru anaknya tetap dipersilahkan untuk diajak, tetapi dalam pengawasan orang tua. Kalau dipikir-pikir benar, apalagi yang menerapkan ibadah tarawihnya 20 rakaat, kemudian membawa anak, nah anaknya lari sana lari sini, sehingga kadang imamnya pun lupa bacaannya. Anak-anak lari sana lari sini ini akhirnya lupa dari bacaannya, tadi sudah sampai surat apa yang sudah dibaca, surat apa yang belum. Nah, ini salah satu contoh bahwa di dalam untuk memeriahkan, memakmurkan dan sekaligus juga hiroh semangat daripada ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini memang tidak bisa begitu saja dilepaskan dari anak-anak muda ataupun juga termasuk anak-anak itu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, betapa pentingnya di dalam mengajak para remaja ini untuk ikut andil di dalam kegiatan bulan Ramadan. Tadi satu adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, untuk melibatkan atau dilibatkan sebagai petugas, baik itu muazin sholat isya ataupun juga Bilal dari sholat tarawihnya. Ini hendaknya melibatkan anak-anak muda, atau kalau ada anak-anak muda juga dilibatkan. Jadi anak muda itu terkadang dia liar kalau tidak dilibatkan, tetapi begitu dilibatkan, walaupun toh ternyata ilmunya masih belum tinggi, tetapi merasa dilibatkan, semangatnya luar biasa. Maka kalau kita tarawih di masjid-masjid, kalau di situ ada petugasnya, ada anak-anak muda, itu tentu kita patut berbangga. Dan kadang-kadang kita temui yang aktif biasanya orang tua. Nah, pemudanya ini kemana? Kalau anak mudanya misalnya di tahun ini nampaknya minimalis atau sedikit benar yang datang beribadah di dalam memakmurkan, mengisi daripada bulan Ramadan, kita berpikir nanti tahun depan seperti apa. Kalau tahun ini ternyata rata-rata yang mengisi ibadah itu orang tua, lalu nanti pemudanya ini nanti selanjutnya khawatirnya sudah berkurang semangatnya, dan bahkan khawatir juga akan hilang dan merasa bahwa sholat tarawih dan sholat witir itu walaupun sunnah dianggap sudah tidak penting lagi. Selanjutnya juga yang ketiga, kan tadi yang kedua itu adalah menjadi petugas daripada pelaksanaan sholat tarawih. Nah, termasuk juga ada kegiatan yang mulia dan banyak pahalanya, itu adalah takjil ya, takjil Ramadan. Jadi takjil Ramadan itu ada dua, biasanya menjelang berbuka puasa, dan ada juga takjil yang setelah sholat tarawih untuk orang-orang yang tadarus Al-Quran. Nah, ini petugas-petugasnya jadi terlibat di dalam kegiatan sosialnya, yang mengkoordinir panitianya dan semuanya ini dari anak-anak mudanya. Sehingga pokoknya bagaimana caranya supaya anak muda selalu terlibat kegiatan di dalam bulan Ramadan, termasuk juga malamnya biasanya untuk siar-siar mengumumkan waktu sahur. Sekarang sudah ada alarm ya. Ada alarm, kadang-kadang kalau dipikir tidak usah perlu disiar-siarkan lagi. Tetapi nuansa Ramadannya itu nuansa kita ingat zaman tempo dulu. Mengingatkan perbedaan ini bulan Ramadan apa tidak, itu kalau jam 2, jam 3 ada siaran. Bapak Ibu sudah jam 2 disilahkan untuk sahur, karena waktu subuh itu tinggal 2 jam lagi misalnya. Masih ada di Pinoh, masih ada ya? Masih. Padahal sekarang udah ada alarm, udah ada HP sebenarnya. Tetapi itulah tanda apa ya, mengingatkan zaman tempo dulu yang sampai sekarang itu wibawa satu masjid, satu lingkungan. Kalau masih ada pengumuman yang seperti itu, luar biasa. Serasa kita hidup di zaman apa ya? Zaman kakek-kakek kita dulu ya. Zaman kakek-kakek kita dulu, lampu listrik mungkin nyalanya baru malam hari, siang tidak nyala, atau bahkan mungkin masih menjumpai yang masih lampu sentir ya. Pak, kalau orang Jawa lampu sentir ya. Dari minyak tanah, lampu tempel ya, dari minyak tanah, kemudian ada sumbunya. Nah, itulah lampu sentir bahasa Jawanya ini, bahasa Inggris kali ini. Ya, ada lampu petromak, itu pun baru 1-2 orang kaya yang punya. Nah, saat itu luar biasa, berangkat ke masjid, berangkat ke surau masih menggunakan obor,
dari bambu, kemudian dikasih saput kelapa, di dalamnya diisi minyak tanah. Nah, dinyalakan. Itu berangkat wibawanya luar biasa. Kalau zaman saya masih dapat seperti itu, apalagi Bapak Kepala Kantor tentu saja masih ya. Malah pelaku beliau. Jadi luar biasa nuansanya. Maka kalau sekarang yang itu sudah tidak ada karena minyak tanah susah. Apalagi sekarang jangankan minyak tanah, pertalite aja udah susah. Udah susah ya. Udah susah. Maka sekarang kalau mau perjalanan jauh nih hitung-hitung ya. Bukan sayang uangnya, akan tetapi khawatir sudah tidak ada stok. Baik, selanjutnya apa tadi? Siar-siar ya, sahur itu jam 2 misalnya. Nanti habis itu diam, kemudian begitu jam 3 diumumkan lagi. Bapak Ibu yang belum sahur disilahkan. Sekarang sudah jam 3, waktu subuh tinggal sekitar kurang lebih 1 jam lagi, disilahkan. Ya, pengumumannya walaupun lain-lain ya, ada yang sahur. Ada juga yang tidak ada apa-apa, lalu sayur, minta bantuan sayur maksudnya. Ya kan? Ya, jadi asik ya nuansanya. Dan itu kalau mengumumkan ini jarang kita temui orang tua. Rata-rata pasti anak-anak muda untuk mengumumkan ini. Jadi inilah pentingnya untuk memotivasi anak-anak muda ataupun anak-anak kita yang punya anak atau usia remaja dan seterusnya, untuk memotivasi supaya semangat dalam mengisi kegiatan Ramadan ini. Kalau toh ini tinggal 10 hari, saya kira juga belum terlambat. Ya, 10 hari barangkali ini untuk belajar dan untuk semangat di tahun depannya tentunya. Karena podcastnya memang hari ini adalah sebagai tambahan wawasan bahwa pentingnya anak-anak. Jadi kalau ada anak muda, remaja itu tidak disenggol, biasanya ini merasa acuh, merasa tidak peduli, tidak diperdulikan, sehingga khawatirnya lama-lama nanti tidak ada semangat untuk datang ke masjid. Sementara generasi penerus perjuangan umat Islam itu adalah para pemudanya. Ada satu kitab itu agak tebal dia kitabnya, karya dari Syekh Mustafa Al-Hulayin, namanya kitab Idhatun Nasiin. Itu satu kitab itu membicarakan anak muda dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir. Di situ sampai beliau menyampaikan, inna fi yatikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayataha. Sesungguhnya di tanganmu lah perkara umat, dan di telapak kakimu itulah urusannya. Artinya pemegang kendali tampuk kepemimpinan itu adalah ada di anak-anak muda. Jadi anak muda sekarang itulah nanti yang akan meneruskan kegiatan, khususnya kegiatan keagamaan di masa yang akan datang. Ini. Jadi sampai begitu salah satu mauidhah beliau di dalam kitab Idhatun Nasiin disampaikan seperti itu. Dan ada syair-syair untuk anak-anak muda banyak sekali di dalamnya. Itu satu kitab yang membahas tentang anak muda. Dan belum saya temukan ada kitab yang khusus orang tua, belum ada. Tapi kitab untuk anak muda itu ada. Kemudian untuk anak-anak muda juga selain yang disampaikan tadi, ada juga untuk menambah ilmu. Dengan apa? Kajian Islami. Kemudian Gema Ramadan. Ada juga Syiar Ramadan. Kemudian begini, kadang-kadang anak ngaji di masjid, di surau, Taman Pendidikan Al-Quran itu kalau Ramadan libur. Sebenarnya bukan libur, tetapi diganti dengan kegiatan tadarus Al-Quran. Tetapi masuknya karena puasa, jadi biasanya dikurangi. Yang biasanya kalau di TPQ itu mungkin 2 jam, kalau bulan Ramadan dikurangi tinggal 1 jam. Atau jam masuknya itu diliburkan, tetapi malamnya itu untuk tadarus Al-Quran. Sebenarnya hanya memindah waktu.
Maka untuk menuntut ilmu tidak boleh berhenti karena bulan Ramadan. Maka ada Syekh Az-Zarnuzi, muallif atau pengarang kitab Ta'limul Muta'allim yang biasa dikaji di pondok pesantren itu tentang menuntut ilmu. Itu sampai dalam syairnya itu beliau menyampaikan, saya bacakan nih. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Ini syair mengikuti satu irama Arab namanya Bahar Tawil. Bahar Tawil itu kalau kita bicara kesenian itu not ya, ada notnya. Notnya itu begini, Tawilun lahu dunal buhuril fadailu fu'ulun fa'ulun mafailun fa'ulun mafailu. Ini notnya atau wazannya. Nah, mauzunnya tadi itu Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah karena ilmu itu menjadi hiasan bagi yang menuntutnya atau yang mencarinya. Wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi, dan jadi keunggulan bagi orang-orang yang mencari kemuliaan. Kemudian sambungannya, ta'allam fa innal ilma maaf wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Wakun mustafidan, jadilah dirimu selalu mengambil faedah. Kulla yaumin ziyadatan, setiap hari itu harus selalu bertambah. Jadi tidak ada waktu untuk belajar itu kecuali semakin hari semakin bertambah. Jadi kalau kemarin kita baca Al-Quran dapat setengah halaman, nah maka hari selanjutnya itu bisa bertambah paling tidak 1 ayat. Besoknya lagi membaca lagi setengah halaman dan 1 ayat ditambah lagi 2 ayat. Jadi itu artinya contoh bahwa di dalam kita belajar termasuk juga kita di dalam beribadah itu semakin hari semakin bertambah. Ini nampaknya berat, apalagi usia. Jadi usianya bertambah, mestinya amalnya juga bertambah. Tapi biasanya dengan bertambahnya usia, biasanya amalnya malah dikurangi ataupun malah berkurang. Ini fatwa daripada pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, namanya Syekh Mustafa, namanya Syekh Az-Zarnuzi. Beliau menyampaikan, jadilah kamu, ini penekanan kepada anak-anak muda, anak remaja, setiap hari itu harus selalu bertambah, selalu bertambah. Kalau hari ini bisa baca Al-Quran, maka besok itu mengetahui artinya. Kalau bisa mengetahui artinya, bisa menjadi obat bagi dirinya. Ada lagunya Opik itu ya, obat hati, itu kan? Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua, terus kan? Nah, jadi obat hati itu Al-Quran dibaca berpahala, tetapi untuk menjadi obat harus tahu artinya. Al-Quran itu dibaca sudah pahala. Rasulullah bersabda, harfun minal Quran khairum minad dunya wa ma fiha. 1 huruf dari baca nilainya lebih baik dari dunia seisinya.
tetapi untuk menjadi pengobat hati itu tahu maknanya, tahu artinya. Tahu artinya, tahu maknanya. Ya Allah, ternyata orang sedih itu hiburannya ataupun obatnya seperti ini. Ternyata orang sakit supaya bisa sembuh harus membaca ayat yang seperti ini. Ini adalah fungsi daripada kita mengkaji Al-Quran, kemudian dilanjutkan, diteruskan dengan mengetahui maknanya. Ketika sudah tahu maknanya, selanjutnya diusahakan, diupayakan ketika masih mampu kita untuk menghafalnya. Jadi pertama membaca, kemudian mengetahui maknanya, dan dilanjutkan dengan bisa menghafal daripada ayat-ayat Al-Quran. Bapak dan Ibu hadirin ASN Kementerian Agama yang dimuliakan Allah, mungkin sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, difasilitasi hari ini tanggal 20 yang sudah pergantian ini dari predikat diampuni kemudian akan pindah ke Idkun Minanar. Jadi Ramadan itu dibagi menjadi 3. Awaluhu rahmatun, 10 yang pertama rahmat Allah, 10 yang kedua dari 11 sampai 20 itu maghfiratullah, diampuni kesalahannya. Kemudian 10 yang ketiga dari 21 sampai akhir bulan itu Idkun Minanar, akan dimerdekakan dari api neraka. Kalau aman dari neraka, tidak ada tempat lain kecuali di surga, dan itu keinginan kita semua. Mudah-mudahan generasi kita semuanya dijadikan generasi yang tangguh, generasi yang beriman, generasi yang semangat untuk melaksanakan ibadah, belajarnya di bulan suci Ramadan tetapi bisa diamalkan di bulan-bulan lain walaupun Ramadan telah berlalu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan paparan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Irham Masyuri, Sarjana Hukum Islam, Magister Pendidikan, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapino. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita dan dapat menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran, dapat membuat kita semangat dalam menjalankan ibadah kita di bulan Ramadan kali ini dan tahun-tahun berikutnya. Saya selaku host mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau banyak kekurangannya. Siang-siang makan kuaci. Lagi puasa. Lagi puasa ya. Nunggu ndak puasa. Makan bareng sama Bu Asi. Cukup sekian acara ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Nasi kuning bersambal kepah, mari dimakan duduk sebangku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.